Jember Keren, ketemu lagi sama Ulam. Nah, udahlah gak usah bosen-bosen ya, karena kalau udah ketemu sama Ulam, kalau nggak bagi-bagi harga murah, bakal ngobrol sama orang-orang penting. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama orang-orang penting yang ada di Jember ya, khususnya seorang perempuan. Nah, perempuan penting. Oke, sama siapa? Nah, Ulam di sini sudah bersama dengan Ibu Deno Sri Wahyuwati SPND. Siapa sih Ibu Deno ya? Oke, jadi sebelumnya Ulam akan bacakan profil. Nah, profil Ibu Deno sendiri. Jadi Ibu Deno ini merupakan mantan kepala sekolah di SD Kepausian juga mantan ketua Dharma Wanita di Politeknik Jember, serta sekarang aktif di KICI Jember dan juga menjabat sebagai ketua Jogging for Healthy Jember. Dan juga beliau masih aktif di KMI, Komunitas Manfaat Indonesia. Nah, langsung aja kita sapa Ibu Deno ya, teman-teman. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Setelah membacakan profil dengan teman-teman, saya merasa ini biasa aja lah. Soalnya di usia yang itu usianya udah 46. Nampak. Oh, dibalik teman-teman. Menolak tua. Iya. Nah ya, di usia yang 64 masih aktif sekali dengan komunitas. Seperti itu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Karena kuncinya itu adalah kesehatan. Kalau kita nggak sehat, ya kita nggak bisa Berkegiatan. Nah, di sini saya penasaran dengan ini, KICI Jember. Itu sebenarnya komunitas apa? Mungkin itu Iya. Jadi gini, teman-teman, kok KICI itu adalah komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Sedangkan kegiatannya khusus di kegiatan sosial saja. Jadi alhamdulillah kami dari KICI sudah berhasil membuka 4 perpustakaan mini taman baca di kota-kota pinggiran kayak di Silo, di Jombang Kencong, di Arjasa, juga di wilayah Padang. Yang terakhir kemarin kegiatan 2 minggu yang lalu ada kegiatan bedah rumah di daerah Padang. Jadi karena kita melihat kondisi keluarga yang rumahnya sangat memprihatinkan dengan anaknya yang masih kecil, dari KICI tergerak untuk membantu di keluarga tersebut. Dan yang paling akhir seminggu yang lalu kita juga memberikan bantuan maupun support kepada korban pelecehan seksual di daerah Domo yang saat ini sudah menikah. Jadi kita ke sana untuk memberikan support, pendampingan dan bantuan secara material kepada mereka. Dari apa? Dari programnya sehari-hari. Oh ya, ini kebetulan adalah komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Dengan apa? Tujuan melakukan kegiatan sosial. Iya. Kalau kalau untuk anggotanya sendiri itu berasal dari mana nih? Kalau KICI Mbak, ini ketuanya aja Ibu Dr. Wiwi, jadi wakil direktur Rumah Sakit Dr. Bandung. Ketuanya Dr. Umi, Dr. Gigi ini, dan sebagian besar anggotanya terdiri dari ibu-ibu istri dokter di Jember ini. Dan mungkin yang bukan dari dokter, mungkin basicnya dari pendidikan, cuma saya juga ada dari pengusaha yang ada di Jember, juga salah satunya Mbak Widya juga masuk dalam keanggotaan KICI juga. Berarti sesuai dengan singkatannya itu, jadi anggotanya itu belum banyak perempuan. Iya, perempuan semuanya kalau perempuan KICI. semua. Iya, kalau KICI. Iya, perempuan. Nah, kalau kita bicara perempuan,
itu dari komunitas perempuan ya bicara Indonesia ini. Kalau pandangan itu melihat perempuan atau wanita di zaman sekarang itu Kalau menurut saya, namanya pendapat itu saya bahwa untuk perempuan itu terutama Kartini di masa kini ya Mbak Lam ya, itu kita memang harus punya jiwa motivasi. Jadi artinya kita bisa merangkul baik itu perempuan keluarga di lingkungan maupun di mana saja kita berada. Jadi kita harus gimana punya skill yang lebih untuk yang nanti kedepannya pasti akan menghasilkan yang semuanya juga untuk kembali kepada keluarga kita sendiri. Lalu kalau pendapat ibu untuk yang seseorang yang aktif ya di komunitas perempuan, kalau melihat perempuan yang mengambil jalan pintas untuk bekerja, untuk dapat uang, tapi jalan pintasnya itu yang diambil, ya kan ada dua pilihan ya, kalau nggak jalan pintas yang baik, yang buruk. Nah, itu bagaimana menurut jenengan? Yang baik dan yang buruk, pandangan jenengan? Jadi gini Mbak, kalau menurut pandangan saya, kita boleh sih memang kita berjuang dengan mengatasnamakan untuk keluarga, tapi sedapat mungkin kita tarik kegiatan yang positif. Jadi kita tinggalkan ke yang negatif, kita tinggalkan. Kita ke arah yang positif dengan mengembangkan skill yang kita punyai, yang semuanya itu juga untuk keluarga. Jadi kita memang boleh sih dengan menggembar-gemborkan kata gender, tapi kita tetap gender yang terarah, tetap kita sesuai dengan kodrat kita. Jadi tidak harus sesuai dengan gender wanita harus naik kelapa, kan tidak harus gitu kan Mbak ya. Jadi kita tetap sesuai dengan kodrat keluarga ya, kita terbuka sebagai keluarga. Dan sekali lagi skill yang kita punyai, jangan untuk menyombongkan diri di keluarga, apalagi nanti merendahkan suami karena kita punya kemampuan seperti ini. Tetap kita adalah sebagai wanita yang Islami ya Mbak ya, kita menghormati suami kita. Karena apa? Surga kita terletak pada suami juga. Jadi saya tetap mendukung wanita-wanita yang punya skill. Jadi gender di sini yang patut diperjuangkan, kita tidak hanya menjadi konco wingking, tapi kita bisa berkembang ya, skill kita tadi yang semuanya itu menghasilkan untuk keluarga juga kita. Jadi nawa itu kita adalah membantu keluarga, bukan untuk menyombongkan diri atau apa seperti itu. Iya, memang kadang ya kita baik ya, maksudnya untuk keluarga, untuk ya kesejahteraan lah. Tapi ya itu kadang pandangan orang. Susah sekali untuk mengalami pandangan orang gitu ya. Oke, jadi kalau dari pandangan orang bagaimanapun ya tetaplah kita tetap jalan, asal kita niat kita baik, jalan kita baik. Kalau kita berjalan masih toleh, masih mikirkan orang pandangan gini, kita tidak akan berhasil. Soalnya orang menilai itu kadang bukan karena mereka senang sama kita, kadang mereka iri dengan keberhasilan kita. Jadi tetap aja yang penting kita berjalan baik, apapun sikap mereka kita tetap berbuat baik, itu aja kuncinya sebenarnya itu. Wah, luar biasa ya sekali. Masya Allah. Oke, jadi walaupun dengan kondisi seperti tadi lah yang mengharuskan perempuan sebagai keluarga, jadi yang penting itu tadi kata itu skill ya, skill itu tetap harus dibangun. Nah, tapi bagaimana caranya mengarahkan atau mengembangkan skill itu kan yang jadi masalah. Nah, ya dan ini sekarang ini
NL itu membuat slogan baru. Memang itu adalah NL aplikasi NL Shop, di mana aplikasi ini tuh membantu dan ditujukan untuk perempuan. Yang jadi teman-teman ibu-ibu di luar sana yang ingin mengembangkan skillnya atau sudah memiliki usaha lalu ingin dikembangkan, nah NL aplikasi ini bisa membantu. Lalu kalau menurut Ibu sendiri gimana dengan adanya program NL aplikasi? Alhamdulillah sekali, saya sangat bersyukur dengan adanya NL aplikasi yang sebetulnya mungkin dengan kesibukan saya ini saya kurang memperhatikan ya Mbak. Saya itu sudah ada di HP ini aplikasi ini kurang, tapi saya sangat bersyukur dengan adanya NL aplikasi ini. Lebih itu apalagi kita bisa mewadahi UKM ini yang para perempuan itu ya, jadi kita lebih menghargai hasil dari kerja keras mereka. Jadi mereka juga merasa gimana disupport kegiatannya, ada yang mewadahi, ada yang mengarahkan, ada yang seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan nanti UMKM yang ada di sekitar saya, nanti saya juga akan menularkan hal yang saya ketahui pada hari ini. Oke. Lalu terakhir nih, pesan yang disampaikan kepada teman-teman Jember, khususnya para perempuan dan ibu dewasa. Monggo. Ini ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pada ibu semua, kita berjuang jangan melihat pada usia. Kalau usia seperti saya mungkin dengan kalau ibu pasif di rumah cuma tidur, cuma mungkin nanti penyakit yang adanya yang menggerogoti kita. Tapi kalau kita aktif, jadi saya sendiri pun kalau malam tuh rasanya kayak capek. Tapi pagi kalau ingat saya harus olahraga, akhirnya ya mandi olahraga gitu. Maka saya pesan pada ibu semua, jangan pandang usia, tetap bergerak, tetap berjuang untuk tidak hanya untuk mencari materi, tapi kita paling tidak bisa meningkatkan imun yang kita punya, seperti itu. Nah teman-teman ya, jadi ingat selalu nih pesan dari Ibu Doni ini. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua nih, khususnya para perempuan dan wanita ibu-ibu di luar sana ya. Oke, nah jadi sampai di sini nih episode kita kali ini. Nantikan terus episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.